Si bodoh hanya melemparkan kue ke wajah pengantin pria. Tidak disangka, detik berikutnya pengantin wanita tiba-tiba membatalkan pertunangan dengan tunangannya di tempat, dan dengan cepat menyatakan kesediaan untuk menikahi si bodoh ini. Apakah kamu punya istri? Tidak, tidak. Jadi, aku jadi istrimu bagaimana? Baiklah. Istri cantik. Aku suka. Semuanya, pertunangan selesai. 5 hari kemudian, pernikahan tetap. Pengantin pria diganti. Jadi gadis itu bingung menikah dengan si bodoh ini. Tetapi yang tidak diketahui gadis itu, suaminya yang bodoh. Tapi dia adalah seorang CEO konglomerat dengan nilai miliaran. Hanya karena takdirnya terlalu keras, terpaksa mendengarkan kata-kata peramal. Dia harus berpura-pura bodoh di depan orang selama 9 tahun. Untuk menghindari bencana, saat CEO berpura-pura bodoh, dia pernah disiksa oleh 2 penjahat. Gadis itu membantunya melawan penjahat. Dari saat itu, bayangan gadis itu terpatri dalam hati sang CEO dengan sangat dalam. Ketika dia mengetahui gadis itu dikhianati oleh pria jahat, sang CEO mengambil risiko terbongkar identitasnya untuk menghukum pria jahat itu dengan keras demi gadis itu. Tak disangka gadis itu memilih menikah secara kilat dengannya. Namun sekarang sang CEO belum bisa mengungkapkan identitas aslinya kepada gadis itu. Istri cantiknya sudah pulang. Bagus sekali. Aku ingin tidur denganmu. Tidur. Ini terlalu cepat. Tapi sudah malam. Bukankah itu hanya untuk tidur saja? Bukankah begitu di rumahmu? Apa yang ada di kepalaku? Dia seorang dengan pikiran anak berusia 3 tahun. Bisa punya pikiran jahat. Sebelum tidur, harus mandi dulu. Pergilah mandi dengan baik. Setelah mandi, aku akan memberimu permen lollipop. Bagus tidak? Bagus. Silly sangat suka makan permen lollipop. Tapi satu, Sully tidak tahu mencuci. Apa? Ini benar-benar menemukan leluhur. Sudahlah, kita berdua sudah menikah. Ada yang tidak boleh dilihat. Saya membantu Anda. Baik, mandi. Tubuh orang bodoh ini benar-benar bagus. Wanita ini, tahu atau tidak tahu diri, apa yang sedang kamu lakukan? Istri, tidak bisa tidak mengatakan. Dia sangat tampan. Kamu hanya mengikuti. Barusan aku membersihkanmu seperti itu. Sudah baik, saya masih punya urusan. Istriku ini benar-benar lucu. Istri, senang. Su Jiaqian, kelaparan tidak memilih. Menikah dengan orang bodoh. Istri, Sully dan istrinya sudah menjadi trending. Kita berdua sudah di internet, dicaci habis-habisan. Kamu ini bodoh sekali. Selalu begitu senang. Nona, direksi kelompok di perusahaan menunggumu. Katanya mereka ingin memberhentikan Anda. Baik-baik di rumah menungguku. Aku akan menyelesaikannya dengan baik. Tolong cek untukku. Siapa yang dengan sengaja membuat istriku menjadi trending? Dia begitu menyukainya. Menjadi trending. Biarkan dia menjadi sangat terkenal. Kakak perempuan, kamu menciptakan skandal sebesar ini. Berani datang ke sini. Kalau aku jadi kamu, berperilakulah sendiri. Melepaskan jabatan ketua dewan direksi. Aku melihatmu. Lebih baik kamu mengerti diri sendiri. Memberikan posisi presiden perusahaan. Berikan pada Nona Su Er. Ingin memberikan Su Group kepada orang yang membunuh ibuku. Jangan berharap kamu tidak bisa mengendalikannya. Bos Su Group lagi trending. Pasti lagi. Skandal kakak perempuan. Sekarang tidak akan melepaskan jabatan. Mungkin sulit diterima oleh orang banyak. Bagaimana mungkin ini? Putri kedua keluarga Su berselingkuh. Pria yang sudah menikah, kamu bermain dengan sangat licik. Itu kamu. Cepat lihat trending nomor 3. Grup Tiancheng Group akan berkolaborasi dengan putri kecil keluarga Su, mencapai kerjasama senilai miliaran. Grup Tiancheng itu sudah berdiri selama 7 tahun, dan menjadi perusahaan terkemuka di dunia. Perusahaan terkemuka. Banyak perusahaan yang terdaftar, berebut untuk bekerja sama dengan mereka. Semua ingin bekerja sama dengan mereka. Ini, bagaimana mungkin ini? Jadi saya akan mundur sekarang. Atau mundur di rapat umum. Mundur di rapat seluruh anggota. Ketua Dewan Direksi, kamu benar-benar bisa bercanda. Kamu bisa duduk di sana dan menguraikan semuanya. Posisi sekarang, itu juga berkat kemampuan diri Anda. Hanya Anda bisa memimpin. Kami Grup Su kembali ke puncak. Apakah, Paman Hu? Baiklah, karena tidak ada keberatan. Rapat bubar.
Rapat bubar. Baik, sekarang hanya Kisao yang bisa menyelamatkan grup Su. Ceklah, di mana dia akan berada besok. Saya ingin mengucapkan terima kasih secara langsung. Ya, Kisao, hormat kepada Anda. Kisao memang selalu misterius, tidak pernah menunjukkan wajah aslinya. Ya, Kisao, lihatlah kedua perusahaan kita, yang mana tidak seperti yang sedang menurun. Jalur penurunan. Grup Su kuat. Mengapa kamu memilih untuk bekerja sama dengan dia? Bekerja sama dengannya karena Nyonya Su. Tangan lembut. Ternyata Kisao suka kecantikan. Tidak heran biasanya. Tidak menghiraukan kita. Pelayan, datang. Ambil kalian ini. Panggil gadis terbaik. Kami menjamin kepuasan Anda. Baik. Selamat pagi. Bagaimana dia datang? Ini yang mana? Klub kalian ini, efisiensi cukup tinggi. Orangnya juga cukup cantik. Apa yang kamu lakukan? Pergi. Saya membayar untuk kamu datang ke sini. Apa yang kamu pura-pura jadi orang baik di sini? Namun, memang terlihat bagus. Bawa kami beberapa pria tua. Bersiaplah. Aku akan melepaskannya. Kamu, gadis cantik kecil ini, lepaskan dia. Suara orang ini, mengapa begitu akrab? Kisao, apakah Anda menyukai ini? Ayolah, milik Anda, tidak akan bersaing denganmu. Dia juga bernama Ki. Liu Wei, benar kan? Wang Xuan. Dua perusahaan ini menekan sepenuh tenaga, dalam 3 menit, membuat mereka bangkrut. Ini, saya akan segera melakukannya. Kisao, aku, kata-kata apa yang saya maksud? Aku salah bicara. Aku membuatmu tidak senang. Aku, tolong maafkan Liu Si. Kisao, biarkan kami bersama-sama. Tidak ingin hidup lagi. Pergi saja. Aku pergi. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Saya sebagai individu, tidak baik sedikit pun. Gadis cantik yang kamu inginkan, Kisao, semuanya di sini. Kisao, aku percaya padamu, tidak baik. Semua pergi. Pria, kan, normal untuk menyukai kecantikan. Aku sangat mengerti. Sekarang dia melompati Sungai Kuning. Tidak bisa dijelaskan lagi. Kisao, perkenalkan dengan resmi. Nama saya adalah Sun Wanyan. Hari ini, saya datang khusus untuk mengucapkan terima kasih kepada Anda. Memberikan pesanan senilai miliaran kepada saya. Terima kasih. Bagaimana kamu berencana untuk berterima kasih? Aku datang dengan cepat. Tidak ada yang disiapkan. Hanya, mari kita mulai dengan ucapan terima kasih. Secara lisan. Mengerti. Pahami apa? Hormati diri Anda sendiri. Aku sudah menikah. Dia hanya bodoh. Hanya seorang bodoh. Semua orang tidak menganggapnya penting. Kamu benar-benar berencana untuk melindunginya. Menjaga kesucian diri. Karena aku sudah memutuskan menikah dengannya. Dia akan menjadi suamiku. Meskipun dia bodoh, dia tidak akan melakukan tindakan semacam itu. Kamu masih tidak mengerti dia. Ketika seorang pria, wanita yang disukainya, tidak bisa menahan diri. Istri. Siapa sebenarnya kamu? Sepertinya Miss Su. Belum cukup, preman. Kamu tidak perlu khawatir siapa saya. Pada hari pernikahanmu, saya pasti akan berada di sana. Dan, dengan identitas yang tak terduga, muncul. Saya tidak akan menghadiri pernikahan saya, mengundangmu yang seperti ini, Tuan Deng. Benar-benar sedikit berharap, pada hari pernikahan. Reaksimu, Nyonya. Hei, saya bilang Tiancheng Group yang baik-baik saja. Bagaimana bisa memberikan kerjasama senilai miliaran untukmu? Dengan bantuan kakak perempuanku. Demi uang, mengorbankan kecantikannya. Kamu peduli bagaimana saya mendapatkannya? Dengan kerjasama ini, ingin menjatuhkanku. Sepertinya harus menunggu lagi. Apa yang kamu banggakan, kamu bisa mendapatkannya dengan kecantikanmu. Saya bisa merebutnya dengan kecantikan saya. Perhatikanlah baik-baik.
Analisis. Kisau. Pergi. Oh, baiklah. Maaf, masih ada pernikahan yang harus diurus. Tidak punya waktu untuk melihat leluconmu di sini. Su Nuanyan, biar kamu bangga beberapa hari lagi. Saat hari pernikahanmu, aku pasti akan membuatmu dihina oleh seluruh kota ini. Sayang, cantik sekali. Silly, pernikahan kita akan segera dimulai. Masih ingat tidak, bagaimana aku mengajarmu? Mom, sebentar lagi kita akan bermain rumah-rumahan. Aku akan menjadi pengantin pria. Kamu jadi pengantin wanita. Nona, hari ini Su Nuanyu memanggil banyak media. Semua datang untuk melihat lelucon Anda. Apakah ini bisa dilakukan? Keluarga kita, Silly, yang terbaik, pasti tidak akan salah. Mom, bermain rumah-rumahan. Dari mana datangnya orang bodoh ini? Oh, tidak. Tidak apa-apa kan? Su Nuanyan, kamu benar-benar menikah dengan orang bodoh. Di luar sana penuh dengan media. Jika berita ini terungkap, mantan pacarku, semua ikut malu. Aku tidak ingat pernikahanku mengundangmu. Yan, saat pertunangan. Aku terlalu gegabah. Semua itu sudah aku tinggalkan. Aku sudah meninggalkannya semua. Berikan aku kesempatan lagi. Aku dengar, grup Tiancheng telah mencapai kerjasama senilai miliaran. Mencapai kerjasama senilai miliaran. Yan, kamu seorang wanita, tidak akan mencapai apa-apa. Jika gagal, itu tidak akan baik. Dengan cara ini, pernikahan kita akan berlanjut. Kerjasama ini, kamu membiarkan aku mengambil alih, dan kamu tidak akan menjadi bahan tertawaan. Menjadi bahan tertawaan seluruh kota. Jadi ini tujuanmu. Sebenarnya, ini terjadi setiap kali. Membuatku terkejut. Tidak masalah, nanti kamu akan setuju. Meskipun kamu tidak mau, tunggu sampai aku menikahi. Pesanan senilai miliaran ini akan menjadi milikku. Kamu. Kakek Su sudah datang. Mengapa kakek datang? Kakek tidak sehat. Siapa yang membiarkannya datang ke tempat ini? Bagaimana jika dia terganggu? Kakak perempuan, kakek senang kamu menikah. Belum terlambat. Mengapa dia akan terganggu? Di mana pengantin pria? Mengapa tidak membawanya keluar? Tolong lihatlah dengan baik, kakek. Kamu, Yan, kakek tahu. Kamu sudah mengganti pengantin pria. Tidak apa-apa. Kamu dengan apa? Kakek mendukungmu. Kakek hanya ingin melihatmu bahagia. Jadi jika dia menikah dengan orang bodoh, tidak apa-apa juga. Yan, kakek ingin kamu menikah, bukan mencari orang bodoh. Menikah sembarangan. Kakek, jangan marah. Dia hanya memiliki sedikit masalah kecerdasan, tapi hatinya lebih baik dari kebanyakan orang. Sangat baik hati. Aku menikah dengannya. Pasti lebih menikah dengan orang ini bahagia. Membuat keributan. Kamu hari ini benar-benar membuatku marah sampai mati. Ah, aku Su Mingcheng. Martabat seumur hidup. Hari ini hanya karena kamu. Kehilangan semua. Kakek, jangan marah, Tuan. Yan ini hanya bertengkar denganku. Karena marah ini, barulah menjadi begitu impulsif. Urusan pernikahan, bagaimana bisa begitu impulsif? Kamu segera sekarang juga. Sekarang langsung keluarkan orang bodoh ini. Usir dia dari sini. Kamu hari ini harus menikah dengan Zhao Ze. Kakek sekarang, kamu tetap ikuti dia. Baik, kamu tidak tahu malu. Cepat, ambil obat. Obat, kakekmu. Nona Su, kakek sekarang sangat berbahaya. Kamu ikuti saja dia. Baiklah, aku setuju. Yan, aduh, bangunlah. Su Nuanyan, kakekmu. Memang itu kelemahanmu. Aku menyarankanmu untuk patuh. Jadikan proyek bernilai miliaran ini. Jadikan sebagai mahar untukku. Aku akan terus menemani kamu. Teruslah berakting. Kamu tak tahu malu. Aku adalah istri dari CEO Tiancheng Group. Istri dari CEO. Juga yang bisa kamu ancam. Kamu tidak bodoh lagi.